kemudian disebutkan waktu hadis tentang Utsman bin Affan, kan tudkaru amamahul jannah wa nar. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwa Utsman bin Affan itu kalau diceritakan kepadanya di hadapannya, itu diceritakan tentang surga dan neraka. Surga itu indahnya begini, ya, nikmatnya begini, ya, betapa dahsyatnya, sungai-sungainya begini, makanannya begini, rumahnya begini, diceritakan di hadapan Utsman bin Affan. Lalu ceritakan juga neraka itu begini, betapa dahsyatnya hukumannya, apinya begini, menyala-nyala dan seterusnya. Pak itu, tapi mendengar itu semua, Utsman tidak nangis. Jadi Utsman tidak nangis. Dijelaskan bukan Utsman tidak nangis, tidak menangis di neraka, tidak menangis di surga. Pak itu betul kabar, bahkan tapi Utsman bin Affan, kalau disebutkan, diceritakan kepadanya tentang alam kubur, alam barzakh, dia nangis. Kalau ceritakan surga, nangis. Ceritakan neraka, nangis. Senikmat apa surga, dia nangis. Sedahsyat apapun hukuman neraka, dia nangis. Tapi kalau disebutkan tentang, diceritakan tentang alam kubur, ya, maka dia menangis. Tumala itu dibuka hadun, nangisnya itu sudah jadi-jadinya, tidak ada batas. Nangis betul dia kalau ceritakan tentang alam kubur. Fasuk ila bidzalika. Lalu para sahabat bertanya kepada Utsman tentang itu. Kenapa engkau wahai Utsman? Utsman ini ya, sahabat yang impaknya itu sampai Rasul mengatakan kepada Utsman, ma darra Utsman ma fa'ala ba'du. Saking banyaknya harta yang diinfakkan dalam banyak peperangan, sampai Rasul mengatakan, ma darra Utsman ma fa'ala ba'du. Tidak ada yang membahayakan Utsman apapun yang dia lakukan setelah ini. Dia mau berdosa apa saja tidak ada masalah. Dia melakukan keburukan apa saja tidak berbahaya di akhiratnya. Saking banyaknya impaknya. Itu Utsman. Bukan itu saja, saking luar biasanya amalnya. Ini riwayat yang sering kita dengar. Dia bahkan mengkhatamkan 30 juz sekali tahajud. Dalam satu riwayat disebutkan ada yang mengatakan 30 juz satu kali tahajud, ada yang mengatakan 30 juz satu kali. Sebenarnya ada yang jawab. Aku tidak terjawab 30 juz itu. Serkaan. Sudah bodoh dari goyang kaki. Aku 30 juz. Di sana di Temboro tempatnya teman-teman kita di Mataram. Ada kan yang tarawih 30 juz semalam. Itu kalau masalah daripada Isya itu selesainya hampir jam 9:30. 30 juz. Itu yang ikut paling baru 10 atau 15 dari ribuan santri dan ustaz. 30 juz. Bayangkan. Nah, orang seperti ini saja kalau diceritakan kepadanya alam kubur, nangis dia. Ditanyakan kenapa kalau nangis, kalau ceritakan surga nangis, diceritakan neraka nangis, tapi diceritakan dalam kubur nangis. Kenapa ya Utsman? Maka dia mengatakan, sami'tu Rasulullah SAW karena kata Utsman, aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, innal qabra awwalu manzilin min manazil akhirah. Kata Rasul, sesungguhnya kuburan itu adalah tahap pertama orang menuju akhirat. Fa inna jaminhu fama ba'dahu aisar minhu. Nah, ini yang mau dia nangis, kata Utsman. Rasul mengatakan, kalau orang selamat di kuburnya tidak dapat azab, maka setelah itu akan lebih mudah. Jadi kalau di kubur tidak terkena azab kubur, di kuburnya dapat nikmat kubur, maka langkah berikutnya mudah. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu asyad. Sedangkan orang yang tidak selamat di kuburnya, artinya terkena azab kubur, maka langkah berikutnya jauh lebih berat. Jadi kubur ini cerminan. Kalau orang masuk kubur lalu dia terkena azab kubur, maka azab ini baru persekot, tidak sedikit. Baru dipilah. Dan dia tidak bisa dibandingkan dengan azab akhirat, dengan azab neraka. Dia baru sedikit saja. Dan itu pun sudah membuat ngeri.
Di antara adab kubur yang sering kita baca dan kita dengarkan adalah ketika dia masuk ke dalam kuburnya, lalu kemudian kuburan itu disempitkan sampai tulang rusuknya ini bersilang. Saking mengerikan. Dan akan kali itu, kalau datang malaikat bertanya, semua kumpulnya dan seterusnya. Ini adab kubur. Nah, siapa yang tidak selamat dari adab kubur, maka yang berikutnya akan jauh lebih berat. Makanya Utsman menangis. Kata Utsman, penentuannya di situ.